Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kayaknya kecilin sedikit ini. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasahil Ibad. Karimah mana kitabnya? Yang belum nanti insyaallah ada segera kitabnya. Ya. Kita masuk kepada makalah yang ke-20 ya, dalam catatan ayah. Ini ya catat-catatnya. Ya, betul. Jadi kita masih membahas yang 3 dengan makalah yang ke-20. Nah, di sini dikatakan al-maqalatul isrun, makalah yang ke-20. Dikecilin sedikit, kecilin. Iya. Makalah ke-20 ini, An Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu. Nah, jadi ini adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Ada beberapa riwayat kenapa dikatakan beliau ini bergelar karamallahu wajhah. Jadi Allah memuliakan mukanya. Ada juga dia itu mendapat gelar Abu Turab, bapaknya si debu. Ya. Kenapa? Karena dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah anak muda, orang yang ya sepupu Rasulullah SAW sekaligus juga menantu Rasulullah SAW. Anak muda yang kemudian luar biasa. Dia ini tidur di masjid, suka tidur di masjid. Jadi tidur di masjid Rasulullah dulu itu nggak seperti kita gini. Kalau kita udah ada tegelnya gini ya, udah ada ubinnya ya. Kalau dulu itu ya cuma tanah yang diratakan. Jadi pada saat tidur di masjid itu terlihat dibangunkan oleh Rasulullah. Nah, itu ada beberapa mukanya itu, di mukanya itu ada debu. Makanya dikatakan dia Abu Turab, bapaknya si debu. Nah, di mukanya ini ada debu yang kemudian Allah, ya Rasulullah SAW katakan Allah memuliakan, membaguskan wajahmu, karamallahu wajhah. Itu gelarnya. Jadi kalau yang lain misalnya kita suka membaca ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. As-Siddiq juga itu gelar dari Rasulullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an misalnya kan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Nah, pas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ini gelarnya beliau. Nah, dikatakan di sini kata Ali bin Abi Thalib ya, man lam yakun indahu sunnatullahi, siapa saja yang tidak ada padanya sunnah Allah, ai adatahu atau kebiasaan baginya,
Ya, jadi maksud sunnah Allah ini adalah kebiasaan bagi dirinya. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, aisya'nahu, atau misalnya keadaan dia ini mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dikatakan di sini wa sunnatu auliyaihi, dan sunnah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, ai amrahum, atau misalnya maksudnya ini adalah perintah dari para wali-wali Allah ini, ya, falaisa fi yadihi syai'un, maka orang ini enggak punya apa-apa. Nah, orang ini remeh itu kecil, temeh gitu ya. Biarkan, nggak usah dimain-main, ya biar aja ya. Orang ini remeh, ya, jadi nggak ada nilai apapun kalau dia nggak punya sunnatullah, sunnah rasulih, dan sunnah auliyai. Apa maksudnya ini? Makanya dikatakan ai falaisa lahu syai'un, ya, ya'taddu bih, atau dia tidak memiliki satu apapun yang bisa menjadi sandarannya, yang jadi pegangannya. Jadi nggak punya apapun. Qila lahu, ya, dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, maksudnya di sini li Ali, ma sunnatullahi, apa sunnah Allah itu ya Ali Abi Thalib? Nah, ditanyakan kepadanya. Qala, maka berkata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keterangan tentang sunnatullah ini. Ya, ini maksudnya berkata Ali bin Abi Thalib, apa ini? Kitmanus sirri. Jadi yang dimaksud dengan maksud dari perkataan, ya, sunnatullah yang dimaksud di sini adalah menjaga rahasia. Kitman, menyembunyikan rahasia. Tapi bukan kitmanul ilm. Haram malah kitmanul ilm ini. Kalau yang menjaga rahasia ini maksudnya nggak nyablak, gitu ya. Nggak asal ngomong, nggak asal ngejeblak, nggak asal goblek. Nggak boleh main diomongin semua aib-aib orang, nauzubillah, diomongin, nggak boleh tuh. Ya, itu adalah apa? Sunnatullah yang tidak boleh diungkap, yaitu sesuatu yang menjadi rahasia orang lain, yaitu dikatakan yang menjadi rahasia di sini, ya, wa huwa ma ahfahun nasa anil hadisi inda saksin fakitmanu sirri wajibun. Yakni maksudnya adalah apa? Ma ahfahu, apa yang kemudian disembunyikan oleh seseorang terhadap manusia. Berarti dia ada aibnya, harusnya nggak boleh diomongin. Ini ingat nih. Jadi ada orang yang bagaimana, yang memiliki kelemahan, kekurangan, lalu diketahui oleh orang lain dan dia menyembunyikan, nggak mau orang lain itu tahu, maka jangan diungkap, jangan diomongin. Aku ya, sini, saya mau ngomong rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ya apa? Dia kumpakin tuh, dia keceritakan tuh, ya kan? Yang diceritakan malah ngomong, tadi si Anu ngomong, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ngomong dia ke temennya, ini dia telah mengungkap apa rahasia. Temennya yang dengar lagi, nih ada rahasia, tapi jangan bilang-bilang ke siapa. Semua jangan bilang-bilang. Akhirnya apa? Semua orang ngomong, ini rahasia ya, tapi jangan bilang-bilang. Gimana ini? Ya lah. Ini berarti dia itu nggak punya nilai. Nilai pertama dirinya hilang. Dia nggak punya, ya, remeh dia. Tahu nggak? Ini sunatullah nih. Jadi wajib dia hukumnya di situ. Paham di sini? Jadi kalau ada punya aib kawannya, ditutup, diam,
tapi lupa, ya sudah lupa minta maaf, jangan ulangi. Karena apa? Sekali rahasia terbuka, dua hal di situ. Keburukan itu akan kemudian makin merajalela, dan kemudian kepercayaan akan hilang. Gara-gara apa? Ngomong asal ngejeblak. Nah, itu ada kucing. Ini santri baru juga itu. Iya, itu sih. Nah, ini perempuan juga ya, betina juga. Iya. Ya, anak-anakku sekalian, kembali sini. Nah, jadi gini. Jadi itulah yang disebut dengan apa namanya? Kitmanusir. Itu sunnatullah. Paham? Nah, lalu ditanya ini. Wakila, dan dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ma sunnatur rasuli, apa sunnah rasul itu? Maka dikatakan, qala, berkata Ali bin Abi Thalib, al mudaratu bainan nasi, ya, yaitu adalah apa namanya di sini, apa namanya, ramah. Apa maksudnya? Maksudnya. Jadi maksudnya ini adalah ramah. Apa ya? Tadi saya mau ngomong itu, ya ramah, dia nggak tinggi hati gitu. Jadi yang disebut dengan sunnah Rasul ini, kita nggak sombongan, gitu kira-kira maksudnya. Nggak angkuhan, ajir, itu. Jadi menegur kepada kawan, tapi bukan kepada laki-laki, kalau perempuan ya. Tapi sama kawan nih, sama perempuan di sini, gitu. Ya, sama kawannya, menegur dia. Baik, ramah kepada semua manusia. Maksudnya apa tadi? Ya, kecuali yang diharamkan, yang nggak boleh. Ya, pada yang bukan mahram, ya, lawan jenisnya, ramah. Kenalan dong, nggak usah. Ya, tegur-tegur, bertanya-tanya, biasa saja. Kecuali memang ada keperluan, jual beli, misalnya, atau ada kepentingan bertanya sesuatu yang memang itu penting. Ya. Sering kayak gitu. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah, yaitu ramah kepada manusia. Sebagaimana qala ba'dhum, sebagaimana sebagian mereka itu berkata, ini ada syair sebenarnya di sini. Berkata di situ, wadaruhum madumta fi darihim. Ramahlah kamu selama kamu madumta, gitu di situ, ya. Ramahlah kamu selama kamu di rumah mereka, ya kan? Lalu dikatakan di sini wa ardhahum, ya. Bukan wa ardihim madumta fi ardahu fi ardihim, ya, gitu ya. Jadi wadarihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim. Apa itu? Dan juga, ya, maksudnya di sini ridho dan senanglah selama kamu ada di bumi mereka. Jadi kita ini ridho terhadap keadaan rumah mereka, di rumah mereka. Jadi maksudnya di sini senang, ramahlah kamu, ya. Jadi kita disuruh ramah selama kita di rumah orang lain. Coba dah kira-kira kalau bertamu, ya, main. Nah, misalnya Alifah main ke rumah Karimah, ya, nanti ya main. Alifah sudah tahu rumah Karimah belum? Belum tahu. Ke rumah Karimah, mau lagi main,
mohon maaf misalnya ya, Arifannya diem aja karena lagi pusing mikirin apa gitu kan, diem aja. Ini gimana kok tamu malah cemberut, nggak enak, gitu kan. Padahal harusnya dia senang kepada orang yang kemudian sedang ada di situ. Lalu dia sedang bertamu kok marah-marah. Kira-kira gimana? Diusir itu bisa tamu itu. Apa kamu ini datang ke rumah saya marah-marah, gimana coba? Ya. Jadi kita ini termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW apa? Ramah kepada orang-orang tadi. Makanya harus hati-hati. Kalau kata guru ayah tuh gini, coba muka ngaca deh. Oh, kita semua ngaca muka kita itu lagi diemnya gimana? Diem ya. Kadang ada muka yang bentuknya itu kan kayak marah-marah gitu ya. Ini Allah yang berikan. Ada muka yang kita lagi ngaca itu diem saja, kok kayaknya lagi gimana gitu. Itu bukan sengaja, memang begitu bentuknya. Tiba-tiba dia punya alis yang gimana, ya kan, mukanya gimana. Nah, yang kayak gitu sering-sering senyum, kan gitu ya, supaya ramah. Tapi senyum jangan sendirian juga ya, pasti ada kawannya tadi. Ya kan. Tapi ada juga orang yang memang mukanya itu sudah ramah, kelihatan gitu. Saya juga sebenarnya agak susah juga ini membedakan gitu. Nah, pada saat itu gimana? Ya kita tadi hati-hati kalau senyum kepada tadi lawan jenis kita, ntar sangkanya, wah santri lagi senyum pada saya. Padahal kita sih biasa saja. Itu maksudnya mawas diri. Agar apa? Agar kita punya bernilai sebagaimana yang dikatakan oleh tadi pesan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ini dikatakan begitu. Wakila, nah ini terakhir. Dan dikatakan ma sunnatu auliya'ih. Apa yang dimaksud dengan sunnah para walinya Allah ini, para waliullah ini? Para waliullah ini ada orang-orang soleh, ya. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Apa di sini? Qala ihtimalul aza, yaitu menanggung kesusahan anin nas, menanggung kesusahan dari manusia. Kadang ada orang yang jutek ke kita ya, kadang ada orang yang nyebelin kita, kadang ada orang yang bikin kita susah ya. Kadang ada orang yang mungkin apakah sengaja atau tidak bahkan membuat kita ini menderita. Waduh, gitu. Kadang ada juga, entah dia sengaja atau tidak. Gimana ini? Sabar ya, menanggung penderitaan, ketidakenakan. Ya maklumin aja deh, dia orangnya gitu, sabar. Kalau enggak kita jadi pusing, sakit, bisa juga, jangan dong ya. Paham gak nih? Ya. Iya, inilah yang disebut dengan tadi sunnah auliya'i. Jadi orang-orang yang berilmu memberikan nasihat untuk apa? Untuk kita bernilai dengan cara bersabar terhadap manusia. Gitu. Nah, wa kanu, ya, dan mereka semua man qablana, sebelum kita ini, dulu orang-orang dulu, minal umami, dari para bangsa-bangsa terdahulu, yatawasawna, mereka itu saling memberi nasihat. Nah ini ayyusa ba'duhum ba'da, yakni memberi nasihat sebagian kepada yang lainnya. Jadi mereka saling memberi nasihat nih orang dulu, nih nasihat orang dulu nih, ya, nasihat bangsa-bangsa terdahulu. Ini dicatat di sini. Apa itu? Bisalah si ihsalin, dengan 3 perkara, ya. Wa yatakatabuna biha, dan mereka saling menulis surat mewasiatkan, saling menulis dengan 3 hal ini. Apa itu?
ayursilu ba'dahum alkitabah bitilkal salas. Nah, jadi mereka saling menulis dengan 3 urusan ini. Nah, ini dijelaskan. Orang dulu itu, dulu bangsa-bangsa yang lain itu, ya dulu kata di sini apa? Menuliskan saling kepada mereka, saling menuliskan kepada mereka. Ya, ila ba'din. Ya. Faman baddala min ismin, ya bahkan diantara mereka ini cuma mengganti namanya saja. Jadi dari surat kepada yang lain ganti namanya, maksudnya ini adalah pesan yang ketiga. Apa 3 pesan yang mereka saling sampaikan? Apa itu? Man amila, siapa saja yang melakukan perbuatan syai'an minal a'mali, sesuatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya, ya. Perbuatan apa? Man amila minal a'mali al-akhiratihi. Siapa yang berbuat dari perbuatannya ini untuk apa? Akhiratnya, ya. Kafahullahu amra dunya, ya. Kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Jadi Allah akan mencukupkan urusan agama dan dunianya. Jadi kalau kita ini kita ini beramal untuk akhirat, apa? Allah cukupkan urusan agama dan dunia kita. Karena Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beramal untuk akhirat, ya, yaj'allahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagaimana? Memenuhi, memberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dialah Allah yang akan memenuhi, ya, semua apa kebutuhannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sungguh Allah telah menentukan, ya, segala kadarnya itu sesuai dengan ketentuannya. Ya, semua apapun sesuai dengan kadarnya. Nah, ini dikatakan begitu. Apa maksudnya? Ai fahuwa fi hibzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Yakni maksudnya dia mendapati, ya, pemeliharaan dari Allah dalam semua keadaannya. Ini yang pertama. Jadi dia adalah orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsana, ya, wa man ahsana sariratahu, ya, siapa yang kemudian membaguskan sariratahu, apa itu membaguskan apa yang tersembunyi baginya, ai domiru qalbihi, ini menjadi pengganti maksudnya terhadap hatinya, jadi membaguskan apa yang ada di hatinya, ya. Ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah akan membaguskan juga apa yang nampak baginya, ya. Fazahiru, ya, yadullu ala batini, maka yang nampak itu akan apa, ya, akan menjadi, ya, apa, akan menunjukkan terhadap apa yang menjadi, ya, di dalam hatinya itu.
Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi, dan siapa saja yang kemudian memperbaiki apa yang menjadi hubungannya dengan Allah, ya, bi an'amala amalan khalisan, dengan cara beramal yang ikhlas, ya, minar riya, yang dia itu tidak riya, ikhlas, lepas daripada riya, wal ujub, dan juga ujub, wa tasmi dan juga tasmi, ujub dan tasmi, ya. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki urusannya antara dia dengan manusia, ya. Kenapa di sini dikatakan begitu? Faman uhibbahullahu ta'ala uhibbahu khalqu, maka siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicintai oleh makhluk ciptaan Allah. Jadi maksudnya gini, siapa yang berbuat dengan ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan karena pingin dilihat manusia, bukan ujub, rasa bangga diri, oh saya ini hebat, na'udzubillah, saya ini bisa beribadah, saya tahajud, saya sholat duha, saya puasa, saya berhaji, saya sodakoh, dia ujub, na'udzubillah, seperti itu misalnya, ya. Maka pada saat itu sebenarnya dia belum melakukan amal untuk tadi memperbaiki hubungannya dengan Allah. Paham? Gitu. Makanya kita harus latih. Ini kita sama, ayah juga masih latihan terus, ya. Amal apa saja, semua amal-amal soleh, sodakoh, berhaji, puasa, ya. Lalu kemudian apa amal-amal yang kemudian hanya untuk Allah, takarrub pada Allah. Iya, sebentar, dikit lagi nih, ya. Gitu. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Dengan ikhlas agar, ya, kenapa? Karena nanti Allah akan memperbaiki keadaan kita, insya Allah. Kita akan dicintai oleh manusia. Kenapa? Siapa yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dicintai oleh seluruh makhluk Allah. Paham? Ini ada banyak, tiganya ini ada banyak. Ini berkaitan dengan pesan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Paham? Ngerti nggak? Ngerti. Alhamdulillah. Sebentar ya, konsentrasi sebentar. Ada pertanyaan? Silakan mungkin Asatizah yang di atas. Enggak? Anak-anak di sini paham ya? Nah, ikuti. Nanti yang belum ikuti. Ya, Alifa ya, ikuti ya nanti ya. Ya. Ayo, kalau nggak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.